Perkenalkan, nama saya Winar Soalwan, absen 34, kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan memberikan pernyataan tentang diberlakukan kembali PSBB pada tanggal 14 September 2020. Nah, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah memberlakukan kembali PSBB nanti pada tanggal 14 September 2020. Hal tersebut dilakukan karena untuk pengereman kasus positif corona di DKI Jakarta, karena DKI Jakarta sudah terbilang masuk dalam zona hitam atau sudah sangat kondisi darurat atau sudah sangat membahayakan. Nah, ada 3 alasan diberlakukan kembali PSBB pada tanggal 14 September di DKI Jakarta, yaitu 3 alasannya. Yang pertama, tingkat kematian. Yang kedua, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus positif 19, dan juga tingkat positifnya. Nanti pada tanggal 14 September 2020 akan ada aturan PSBB di Jakarta. Yaitu yang pertama, kegiatan perkantoran dilakukan di rumah dan harus tutup. Tetapi ada 11 bidang usaha yang masih bisa buka dengan melalui izin yang diberikan. Yaitu 11 bidang usaha itu yang pertama ada kesehatan, yang kedua bahan pangan, yang ketiga energi, yang keempat komunikasi dan teknologi, yang kelima keuangan, yang keenam logistik, yang ketujuh perhotelan, yang kedelapan konstruksi, yang kesembilan industri strategis, yang kesepuluh pelayanan dasar, yang ke-11 pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, seluruh tempat hiburan akan ditutup, itu termasuk Monas, Ragunan, Ancol, dan taman-taman kota. Yang ketiga, kegiatan belajar tetap dilakukan di rumah. Yang keempat, usaha makanan diperbolehkan, tapi tidak boleh makan di tempat, yaitu dibawa pulang, seperti itu. Yang kelima, tempat ibadah terbatas hanya bagi warga setempat dan dilakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Yang keenam, transportasi publik dibatasi dengan ketat jumlah dan jam operasionalnya. Ganjil genap untuk sementara ditiadakan. Anies mengajak warga Jakarta untuk melaksanakan PSBB secara serius dan dengan disiplin tinggi, maksimalkan bekerja, belajar dan beribadah di rumah, dan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir, serta menjaga jarak 1-2 meter. Demikian pernyataan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brafidi Rizky Fitrian, absen 5 dari kelas 12 IPS 2. Saya akan memberikan pendapat tentang pernyataan dari Winner. Jadi, saya setuju terhadap pernyataan tersebut karena kita harus menekan angka positif COVID-19 ini. Dengan diberlakukannya PSBB ini, saya kira ini akan berjalan dengan efektif ya. Seperti PSBB yang berada di awal pandemi. Karena setelah PSBB terakhir tersebut dihentikan, yang disebut setelah itu masa transisi new normal itu, angka positif COVID kian memuncak, bahkan bisa mencapai 3.000 per hari. Yang itu merupakan keadaan yang sangat memprihatinkan ya. Pemberlakuan PSBB ini juga disebabkan karena banyak rumah sakit yang sudah tidak bisa lagi menampung yang terkena positif COVID ini. Bahwa rumah sakit sudah tidak bisa lagi, sudah angkat tangan karena sudah terlalu banyak dan rumah sakit tidak bisa menyediakan fasilitas untuk semua orang yang terkena COVID. Dan dengan diberlakukannya PSBB ini, hanya akan ada 11 sektor yang tadi disebutkan oleh Winner. Yang saya kira itu sudah sangat cukup tepat. Karena 11 sektor ini merupakan 11 sektor primer ya. Dan terkait dengan pembelajaran, ibadah, semuanya disarankan dilakukan dari rumah. Bahkan wajib ya.
bisa di rumah untuk menekan angka positif COVID ini. Saya kira dengan diberlakukannya PSBB ini, Jakarta yang sekarang zona hitam setidaknya bisa menjadi zona merah kembali, atau tidak bahkan lebih baik menjadi zona kuning lagi. Karena zona hitam ini artinya sudah sangat memprihatinkan karena sudah di atas zona merah, yang artinya sudah banyak korban-korban yang berjatuhan. Dan angka positif COVID-19 ini sudah semakin tinggi. Saya berharap dengan diberlakukan PSBB kembali ini akan membuat Jakarta menjadi lebih baik ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.